Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum keluar nampaknya. Malam keberapa ini, Bu? Malam ke-11. Sudah buka tadi, Bu? Bu, sudah buka tadi? Nah, kalau sudah buka itu tandanya kembalikan lagi semangatnya. Kalau menjawab salam saja kita sudah tidak semangat, bagaimana sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah kurang lebih sekitar 40 menit ya Pak ya. Nah jadi harus semangat di Ramadan ini, kita ditempa untuk bersemangat mendapatkan banyak amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta basairina isyaratan giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalta syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimil khair, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, rahmat, hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah di malam Ramadan yang ke-11 ini kita masih diberikan kesempatan dan juga nikmat keimanan. Sehingga dengan nikmat sehat dan sempat dibarengi dengan iman tersebutlah maka kita Bapak Ibu bisa sampai di dalam masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang ada ini nantinya dikenal baik oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya di hari kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu kuncinya Bapak Ibu memperbanyak membaca sholawat. Nabi mengatakan man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi marrah, niscaya Allah akan membalas sholawatnya 10 kali. Apa maksud Allah bersolawat kepada kita Ibu? Kepada hambanya, kepada makhluk ciptaannya, maka sholawat Allah kepada hambanya adalah rahmat, yaitu kasih sayangnya Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini MDI Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru menetapkan judul menghargai perbedaan. Mungkin tidak asing ya Pak ya, tidak terasa asing bagi kita tentang judul kalau ada khilafiyah. Nah, Ibu saya tanya dulu, kira-kira beramal selama ini memakai mazhab apa kira-kira dari yang 4? Kita di dunia ini, mungkin kalau kita tidak hanya di Indonesia, karena Islam itu banyak, Islam itu luas, maka bagaimana agar Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, maka salah satunya adalah menyikapi perbedaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi pertama mungkin kalau saya tanya,
mayoritas beramal terkhusus di Masjid Nurul Ikhlas ini? Apa kira-kira Pak? Kira-kira kita di sini bermazhab apa? Mazhab ini ada banyak Ustaz. Yang 4 yang besar. Yang pertama, mazhab pertama adalah mazhab Hanafiyah. Kenapa disebut Hanafiyah? Karena Imam Abu Hanifah bin Sabit yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Sekarang sudah 1446 Hijriah. Udah berapa tahun Pak? Dari 80 Hijriah menjadi 1446 Hijriah. Udah jauh. Dari ribuan tahun Pak. Nah, karena yang mendirikan mazhab ini adalah namanya Hanifah atau Abu Hanifah, maka dikenallah dengan mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua di bawahnya ada mazhab Malikiyah. Kenapa disebut Malikiyah? Karena yang mendirikan mazhab ini adalah Imam Malik yang memiliki kitab yang paling populer yaitu Al-Muwatta. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Yang ketiga. Nah, mayoritas mungkin Bapak Ibu kita di sini beramal, amalia kita banyak diambil ataupun diadopsi dari mazhab Syafi'iyah. Karena tidak cuma di kita Pak. Saya yakin rata-rata di Asia Tenggara 80% itu menganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kakeknya itu Syafi'i, tapi lebih dikenal dengan sebutan kakeknya. Nah, kemudian yang keempat ada yang dikenal dengan mazhab Hambali. Ahmad ibnu Hambal. Nah, ini yang terakhir ini, yang keempat ini di mana dipakai ada beberapa. Tetapi mayoritas di dunia kira-kira bermazhab apa kira-kira Pak? Saya tanya dulu. Bu, kira-kira mana lebih banyak umat Islam bermazhab Syafi'ikah, Hanafikah, Malikikah atau Hambalikah? Tidak cuma di Indonesia, di dunia. Ibu-ibu apa kira-kira Bu? Ini ada di sini tambihnya, peringatannya, tapi untuk anak-anak nanti. Apa Bu kira-kira mana lebih banyak di antara yang empat itu di dunia? Kita buatnya dunia. Syafi'i, Imam Malik, yang lain Imam. Nah, yang lebih banyak Imam Hanafi. Lebih banyak memakai mazhab Hanafi. Maka tidak salah ada kalanya kadang-kadang kita bermazhab Hanafi. Ustaz, saya tidak mau memakai mazhab yang selain Syafi'i-nya. Ini yang disebut Pak. Ini yang bilang saya harus beramal secara Syafi'i saja. Karena saya menjunjung tinggi Syafi'i, maka saya tidak mau bermazhab yang lain. Nah, akan apa efek buruknya? Memang baik. Kita tidak boleh juga sembarang taklid kepada imam yang lain kalau tidak paham. Nah, tetapi Bapak Ibu, ada saatnya memang kondisinya kita harus taklid kepada mazhab yang lain. Mana contohnya? Nanti di bulan suci Ramadan akan banyak di Pekanbaru menghilangkan mazhab Syafi'i, memunculkan memegang mazhab Hanafi. Sekalipun kita tidak mengakui kadang-kadang, saya Ustaz bermazhab Syafi'i katanya. Iya. Mana buktinya? Kami sholat berkunut besar subuh itu Syafi'i kali. Di sini mohon maaf berkunut besar. Nah, berarti itu Syafi'i. Di tempat saya juga, saya imam di Al-Khairat. Di sana berkunut juga. Nah, tapi ada kadang-kadang saya tak buat kunut. Nanti dia apa? Jadi yang berkunut Imam Syafi'i. Apakah selamanya yang sedang juga? Nah, apakah imam ini mengalahkan kedudukan Al-Quran? Jadi sumber hukum Islam pertama adalah Al-Quran yang paling tinggi. Yang kedua dari Al-Quran inilah diambil semua. Yang kedua dari hadis Nabi. Nah, dari hadis yang ketiga baru ijtihad ulama. Dari ijtihad inilah muncul cabang-cabangnya, ada ijma' ulama, ada qiyas, ada ulf, ada istisab, ada istisan, ada adatul muhakkamah, muncul ke bawah. Nah, jadi kalau amalnya kita Syafi'i bagus, tetapi nanti di Ramadan ada satu, itu biasanya dihilangkan satunya. Mana Ustaz?
Bapak Ibu yang membayar zakat fitrah dengan uang, tidak dengan makanan pokok ataupun tidak dengan beras, berarti tanpa kita sadari kita telah mengamalkan mazhab Hanafi. Karena Imam Syafi'i tidak membolehkan berzakat baik itu dengan uang ataupun dengan yang lain kecuali dengan makanan pokok, Pak. Imam Syafi'i tidak membolehkan itu, Pak. Imam Syafi'i melarang. Imam Syafi'i tidak mengatakan boleh berzakat dengan selain makanan pokok. Tapi mana lebih banyak di masjid kita kira-kira? Orang membayar zakat jamaah kita yang tercinta membayar dengan uang atau dengan beras? Uang. Tidak cuma di sini, Pak, di mana-mana uang lebih banyak. Mayoritas di Pekanbaru uang. Sementara yang membolehkan uang adalah Imam Hanafi. Jadi kita ketika bulan Ramadan, Pak, kita tanpa kita sadari itu kita memakai berpatokan kepada Imam Hanafi. Boleh, Ustaz? Boleh. Boleh. Nah, jadi tidak ada alasan. Andai orang tidak bermazhab, bagaimana, Ustaz? Saya hanya Al-Quran hadis saja. Boleh saja, cuman saya yakin dia tidak akan paham kalau tidak menggunakan mazhab yang 4, karena mazhab itu metode, jalan. Mazhab itu, Bapak Ibu, jalan yang diambil dari mana mazhab-mazhab ini yang 4 ini. Mereka itu semuanya berpatokan ke Al-Quran dan hadis. Bukan sembarang ijtihad saja. Nah, tetapi Al-Quran ini masih bersifat mujmal, seperti sholat. Kalau ibu cari di sini tidak ada dijelaskan bagaimana tata cara rukun, bagaimana tata cara sujud, berapa jumlah rakaat dalam sholat, tidak ada sini, Pak. Tidak ada di sini. Saya jauh-jauh menghafal Quran ke Jawa Timur, alhamdulillah selesai 1 tahun. Kita bersyukur ada dari Asy-Syafiq, rumah tahfiz Asy-Syafiq. Kita bangga, banyak semangat, motivasi tumbuh di Pekanbaru tentang Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi anak-anak itu ke Jawa Timur. Saya ke Jawa Timur, Pak, selesai S2. Pulang dari sana 1 tahun selesai, sambung S3 selesai juga tahun lalu. Nah, jadi kita bersyukur dengan adanya generasi-generasi Quran seperti ini. Tujuannya adalah agar mengamalkan isinya dan menyebarluaskan bagaimana syariat yang terkandung dalamnya. Jadi itu dia, Pak. Jadi imam yang 4 itu merujuk kepada Al-Quran. Bukan berarti Allah itu lemah. Kenapa tidak dijelaskan Allah di sini bagaimana tata cara sholat? Kenapa Allah tidak menjelaskan bagaimana tata cara puasa? Tidak ada di sini, Pak. Ukuran zakat fitrah tidak ada di sini. Ukurannya sekian-sekian, tata cara wudu seperti ini tidak ada di Al-Quran. Kalau tidak ada di Al-Quran, maka datang hadis. Maka hadislah yang menjelaskan isi Al-Quran. Tidak semuanya ada di hadis, maka datanglah ijtihad para ulama tadi. Itulah gunanya ada ulama. Maka kalau kita tidak ada ulama, maka kata Allah, Allah menjamin para ulama dalam Al-Quran. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang benar-benar takut kepada Allah hanya ulama. Siapa mereka ulama? Orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Tidak cukup kalau sampai berilmu saja, Pak. Ada orang berilmu, tapi tidak alim, tidak disebut ulama. Hanya dia berilmu, tapi tidak beramal. Kurang tepat. Nah, jadi perbedaan tadi, ada imam yang 4 ini saling bertemu, ada yang tidak saling bertemu. Seperti yang pertama, Hanafi dengan Maliki masih berjumpa. Maliki dengan Syafi'i, Maliki gurunya, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya, muridnya Imam Hambali. Jadi mereka itu saling keterkaitan. Pernahkah sejarahnya mereka saling menyalahkan? Tidak pernah kita jumpai, Pak. Tetapi yang ada mereka saling mendukung. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki, wahai guru, saya ingin belajar kepadamu, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Anak-anak kita yang 7 tahun, bayangkan kelas 1 SD, hafal Al-Quran, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih kecil menghatamkan kitab Al-Muwatta, Imam Ibnu Malik, karya Imam Malik, tamat sama Imam Syafi'i. Datang Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik tidak membolehkan. Ada syaratnya apa? Syaratnya siapa yang berguru kepadaku harus menghatamkan kitab ini dulu, Al-Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Tadi malam sudah saya baca semua dari kulit pertama sampai terakhir. Terkejut Imam Malik, Pak. Saya sendiri yang mengarang kitab ini belum saya baca semuanya, kata Imam Malik. Tuh kamu anak kecil sudah membaca, udah. Jadi sudah dibacanya, Pak, diam-diam 1 malam dibaca oleh Imam Syafi'i dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Maka disarankanlah Imam Syafi'i ini
mencari ilmu ke yang lebih baik lagi. Maka berpindah-pindah para ulama, setahun berpindah, 10 tahun, 20 tahun mencari ilmu. Nah, jadi Bapak Ibu, berbeda-beda pendapat mereka, maka Imam Syafi'i mengatakan al-ittifaqu fil ittihad itu mudah, bersatu dalam kesamaan mudah. Kita semua ini Pak bersatu karena kita sama. Yang susah itu apa? Bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Al-ittihadu fil ikhtilaf, bersatu dalam perbedaan. Maka kata Nabi dalam menyikapi perbedaan ini Pak, ada kata Nabi, hadis Rasulullah mengatakan, khilafu ummati ikhtilafu ummati rahmah. Adapun perbedaan di antara umatku itu sebagai rahmat. Jangan pandang sebagai perpecahan, tapi pandang itu sebagai kasih sayang. Andai satu mazhab saja kita kewalahan orang yang sedang haji, orang yang sedang umroh. Kalau Imam Syafi'i bersentuh kulit dengan kulit batal wudhu, biasa kan? Batal wudhu. Imam Hanafi tidak membatalkan. Andai kita tidak memakai Imam Hanafi selama di Makkah, Bapak Ibu tidak akan pernah selesai tawafnya. Bapak Ibu tidak akan pernah selesai maka terus duduk karena batal bersentuhan orang ramai. Tetapi Bapak Ibu kita di sana kondisinya maka boleh kita pakai Imam Hanafi. Mana lagi Ustaz? Kadang-kadang kita Ustaz kami tidak tahu mana Hanafi, mana Syafi'i, mana Hambali, mana Maliki, mana itu tidak masalah. Contoh, ini mohon maaf sekali karena sudah ada tahzir dari Nabi, perbedaan itu sikapi dengan rahmat. Ada kita melihat orang, mohon maaf sekali, rukuknya duluan turun lutut, boleh benarkan itu. Ada orang mau sujud turunnya duluan kedua tangan, sama-sama benar. Kenapa bisa berbeda ini Ustaz? Karena satu sahabat melihat Nabi pernah ketika sujud, rukuknya ketika turunnya itu tangannya duluan. Di satu lain, waktu yang lain sahabat bersama Nabi tidak seperti itu, tetapi Nabi meletakkan lutut duluan. Maka semua rata-rata perbedaan di dalam rukun sholat kita itu adalah yang bersifat furu'iyah, cabang-cabangnya ataupun yang hal-hal yang sunnah. Kalau di hal yang wajib yang disebut usul, maka jarang terjadi perbedaan. Ada orang seorang 3 rakaat, di sana 2 rakaat, itu baru perlu diluruskan, baru perlu kita bantah. Tapi ada orang sholatnya berkunut, tidak masalah. Ada orang 8 rakaat sholat tarawih, ada 21 tambah 3, kita 8 tambah 3, sama-sama benar, sama-sama boleh. Nah, maka firman Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya Allah menciptakan, wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki itu tidak hanya satu suku, tapi dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, agar kamu saling mengenal baik dari suku ini, bangsa ini, bahasa ini, bahasa itu. Banyak perbedaan-perbedaan Pak. Ujung dari perbedaan itu lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Di Ali Imran kita lihat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Kata Allah, tidak boleh kita bercerai-berai karena perbedaan. Tetapi perbedaan itu sikapi dengan baik. Andai satu saja maka kita kewalahan. Tetapi dengan adanya perbedaan maka kita memudahkan untuk beramal, untuk mengamalkan syariat Islam yang kita ambil, Pak. Maka dari situ Pak, kira-kira perbedaan itu kita pandang indah, perbedaan itu kita pandang baik, perbedaan itu kita pandang bagus. Asal jangan berbeda-beda yang dibuat-buat. Seperti tadi orang sholat maghrib 3 di sana 2, itu tidak benar itu. Nah, tetapi di rumah ada kawan kita, mohon saudara, yang memakai celana selalu di atas mata kaki. Jangan cemeh mereka, jangan celaka. Boleh, tidak masalah. Ada hadis yang memakai celana di bawah mata kaki, sombong, itu maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ada orang memakai celana di bawah mata kaki, selalu agak cingkrang. Tidak masalah. Jangan pula orang dilarang. Kamu kenapa memotong celana? Kamu kenapa tidak memakai celana? Nah, dua-duanya ada hadisnya Pak. Ada hadis dua-duanya. Kalau kita
Memakainya dengan panjang tetapi dengan maksud sombong itu yang berdosa. Dari mana munculnya hadis ini? Bagaimana asbabun nurulnya? Karena di masa dulu orang jahiliyah sering memakai dengan sombong. Selayar mereka itu, Pak, busana mereka itu menyeret-nyeret sehingga merasa sombong, merasa hebat, merasa ampuh. Maka dari situlah datang hadis. Karena mereka berpakaian hebat, merasa hebat, orang-orang berdarah biru, maka pakaian ini menyeret sehingga kalau artinya pakaian kebesaran, sehingga mereka sombong. Kalau kita di bawah mata kaki tapi tidak sombong, tidak masalah. Jangan paksa orang agar memotong celana. Jangan pula larang orang seperti itu. Jangan pula ada orang memakai itu, kamu salah, jangan seperti itu. Tidak boleh. Tidak ada kita melarang itu, Pak. Dua-duanya benar dua-duanya. Nah, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang sering dipermasalahkan di masyarakat, padahal tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan, Pak. Dengan cara ibadah silakan, dengan cara berpakaian silakan, dengan cara menuntut ilmunya dia di sana. Kalau nggak ini nggak didengarkan ya silakan. Selama dia tidak membuat keributan ke kita itu biarkan saja, Pak. Kecuali membuat gaduh, baru perlu kita luruskan. Tapi kalau beramal secara ini biarkan. Itulah indahnya perbedaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena kalau dibahas di perbedaan ini banyak khilafiyah ini panjang ya, Pak. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Intinya kita simpulkan perbedaan itu adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Maka perbedaan itu indah jika kita menyikapinya dengan hati yang lapang, dengan hati yang baik, dengan pikiran yang jernih. Itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.